Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin ya Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'sir 'alaina ya karim. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para masyayikh, guru-guru kita yang kumpul hadir bersama di tempat ini yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus imam kita yang selalu istiqomah memimpin zikir setiap malam Jumat di majelis zikir as-shalawat dan nabi Akhidatillah al-Mukarram Kiai Kadaswanda, juga yang saya hormati guru kita, sesepuh kita Bapak Kiai Zakaria Solokan, juga Kiai Zakaria Tanjungan, pembawa acara Akhidatillah Ustaz Suherman, Ustaz Junet. Tadi saya lihat Ustaz Junet di mana? Oh, Mojok. kum seluruhnya, juga orang tua kita, pengarsa Abaji Tabib beserta keluarga, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati tamunya Allah yang akan memenuhi undangan Allah pada tanggal 12 Agustus besok melaksanakan ibadah umroh, yaitu Ma'atun. Namanya Ma Ibu Tini. Kok kenapa jadi Ma'atun? Dulunya kayak Atun kan ya? Kita doakan semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, mulai berangkat sampai tiba di tanah suci Mekah Madinah sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah Madinah, baik ibadah umroh, ibadah wajib dan ibadah sunnahnya, kembali ke kampung halaman membawa nilai ibadah umroh yang makbul, umroh yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Kita yang mendoakan semoga kecipratan barokahnya Allah nasibkan bisa ziarah Mekah Madinah. Ini panggilan yang luar biasa, undangan yang luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Karena yang undangnya juga yang maha luar biasa. Beda sama undangan RT. Kalau undangan RT mah kita datangnya dia biasa-biasa aja ya. Pakai baju pulang dari sawah kita biasa deh ya, timbang diundang sama RT. RT mah orang kecil, pasti yang datang ke tamu-tamunya ya orang kecil, berkatnya kecil. Tetapi beda kalau diundang sama presiden. 1 bulan sebelumnya itu undangan udah kita bawa-bawa. Iya, ke sawah kita bawa, ke majelis taklim kita bawa itu undangan. Karena bangga orang Solokan dapat undangan dari presiden. Seneng banget. Bahkan udah siapin baju, kira-kira pakai baju apa gua mau ketemu presiden ya, udah seneng. Dan udah pesen sama tukang foto, nanti pas gua salam sama presiden foto ya, mau gua cetak 20 R buat di ruang tamu, 4x4 buat di dompet, 10 R gua kasih ke mertua biar tambah sayang. Udah bangga. Karena apa? Kita tahu presiden itu orang besar, tamu yang datang juga besar-besar, pulang pasti berkatnya besar. Udah bangga.
apalagi diundang oleh yang menciptakan RT, yang menciptakan presiden, yang menciptakan langit bumi, yang maha besar. Tentu ini pulang pun nilainya besar. Udah janji kata Nabi, laisalahu jazaun illal jannah. Kagak ada lagi pahalanya, balasannya kecuali surganya Allah bagi orang yang melaksanakan haji atau melaksanakan umroh dengan baik, mengikuti tata caranya dengan baik, maka itu gembolan pahalanya, kagak ada lagi surga balasannya. Amin, Allahumma amin. Cuma tadi Bapak itu diundang presiden itu ada protokolernya, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Masuknya dari pintu mana, pakaiannya pun ditentukan, makannya pun ditentukan. Kalau makan jangan berisik. Beda sama kita makan di sawah, udah kentrang-kentreng gak jadi baik. Iya, tapi jadi tamu presiden makan dia harus sepi. Pun begitu jadi tamu Allah, ada aturan dan peraturan yang harus dipenuhi. Nah ini besok Maatun tanggal 12 ini jadi tamu Allah. Kita yang hadir berarti ini lagi ngehadirin tamunya Allah. Satu kebanggaan. Orang diundang jadi tamu Allah. Ada yang tanya masalah hukum, masalah hukum umroh dan arti umroh. Umroh ada dua makna dalam kitab Bajuri. Satu umroh menurut lugat, kedua umroh menurut istilah agama. Umroh menurut lugat al-qasdu. Apa katanya? Al-qasdu. Lugat itu bahasa. Kata bahasa mah umroh itu al-qasdu. Bahasa kita mau bermaksud, punya tujuan. Kita mau ke Batu Jaya, kata bahasa mah itu umroh. Kita mujarah ke Cirebon, kata bahasa mah umroh gitu ya. Itu kata bahasa. Tetapi umroh kata agama, al-qasdu ila baitil haram lin nusuki. Bermaksud menuju Baitul Haram, tujuannya apa? Lin nusuki, untuk ibadah. Berarti umroh itu perjalanan ibadah, perjalanan pengabdian kepada Allah. Terus hukumnya gimana umroh? Ini berbeda pendapat ulama, ikhtilaf ulama Pak. Menurut madhab ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, umroh itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu seumur hidup sekali. Enggak beda seperti haji. Wajib bagi orang Islam seumur hidup sekali bagi yang mampu. Jadi wajib. Kok bisa begitu Kang? Ambil daripada ayat Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini ayatnya. Dan sempurnakanlah oleh kalian semua. Ini perintah. Kalau kata santri mah amar, fi'il amar. Setiap perintah dari Allah itu adalah hukumnya wajib. Nah itu adalah perintah dari Gusti Allah. Ini pendapat Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi, karena 4 ulama mujtahid ini yang diakui di seluruh dunia, menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi, umroh itu hukumnya sunnah. Sunnah. Diambil dari mana? Ada hadis Nabi. Ada orang datang kepada kanjeng Nabi, nanya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anil umroh. Nabi ditanya masalah umroh. Huwa wajibun amla? Apakah itu umroh hukumnya wajib atau tidak? Kata ini ada orang nanya sama Nabi, maka Nabi jawab faqala la, kata Nabi kagak wajib. Pak ini tamaro khairun laka, apabila engkau mau umroh itu lebih baik. Kagak wajib, tapi kalau mau umroh silahkan, itu lebih bagus. Sebab ada hadis ini yang nanya ini orang yang kagak mampu. Berarti bagi yang kagak mampu maka kagak wajib. Wajib soten bagi yang mampu.
Jadi kembali, wajib bagi yang mampu. Artinya apa? Yang dimampukan oleh Allah. Makanya manis tapoa. Istatoa itu kalau bahasa kampung saya, bahasa santri dulu, ngepri kuasa. Man wong istatoa kang ngepri kuasa ilaihi maring baitullah sabilan apane dedalan. Artinya berusaha untuk mampu. Berusaha untuk mampu bisa dengan cara nabung, bisa dengan cara dicicil, itu berusaha mampu. Maka Allah yang akan memampukan, bukan kita manusia. Sebab harta banyak belum tentu berusaha mampu. Betul? Iya, ini luar biasa. Saya berangkat umroh itu nggak punya, tapi berusaha pengen mampu, doa sama Allah. Doanya apa? Tiap malam sholawat. Makanya saya naik sholawat. Kalau Pak Haji naik perahu ke Mekah, saya naik sholawat. Kalau Pak Haji Nafi naik perahu dia. Kenapa? Jual perahu. Ya gimana kayak itu artinya berusaha mampu. Iya. Gitu. Karena saya rumasa. Apa yang saya andalkan? Saya nggak punya latar belakang, Bu, Pak. Latar belakang saya mentok pekarangan orang. Latar depan juga enggak. Perjalanan. Kita pengen bisa ke sana, orang-orang punya latar belakangnya lega. Nah, saya nggak punya latar belakang. Gimana caranya? Udah latar atas, jalur langit saya. Sholawat. Sholawat. Nih saya kasih sholawatnya biar bisa ke sono. Saya sambil diri aja dah. Saya itu istiqomah sholawat aja, ya Allah. Saya pengen banget bisa ke sana. Kenapa? Awalnya sering saya diundang ngisi halal bihalal haji, halal bihalal umroh. Kadang-kadang itu KBIH suka nanya. Begitu di transit, Yai lagi tahun berapa berangkat? Kan korban perasaan kita. Namanya penceramah belum berangkat ke sono ditanya sama ketua KBIH, kan korban perasaan. Mau ngomong tahun sekian emang belum, kan nggak boleh bohong. Masa Kiai ngebohong? Di situ saya, ya Allah, saya pengen bisa berangkat. Andalkan sholawat. Nggak banyak sholawatnya. Baca sholawat Ibrahim, Ibu. Sholawat apa? Ibrahim. Bisa semua? Udah tahu? Ah, pura-pura Ibu mah. Sebetulnya udah pada hafal sholawat Ibrahim deh. Allahumma, ayo baca bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Itu sholawat Ibrahim. Udah hafal kan? Tuh, baru tahu. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Berapa kali Ustaz dibacanya? Enggak usah banyak, tiap malam 1000 dia baca. Lalu masa kita modal duit kagak punya, ya petakan sawah kagak punya, latar belakangnya sempit. Lah udah modalnya jalur langit sholawat. Aduh kebanyakan, lah kita ongkosnya kayak berapa puluh juta ke sono masa baca sholawat 10 kali ya kelamaan. Lah kalau kita niatnya gede, kudu gede lagi, kudu banyak lagi. Lah iya, kepengen mau puluhan juta sholawat dibang 10 kali, ya pantas 5 tahun belum kabul hajat. Udah gitu sholawatnya kayak baru tidur. Ya, tas teh loncat Pak Jinatin. Tuh, lagi mana kata malaikat, lu mau kagak lu. Habis baca sholawat saya keluar rumah, di depan rumah, depan pondok ngaji. Kadang ke depan pinggir jalan, saya kalau malam jam 1 jam 2 itu di depan, duduk aja depan musola itu. Nah malam itu saya karena teman yang dari MNC TV waktu itu sudah umroh, dia ada di Madinah, dia SMS ke saya, kata saya sampaikan salam kepada Kanjeng Rasul, saya juga pengen bisa ziarah ke Kanjeng Rasul, baca sholawat di hadapan makam Rasul. Tetapi emang saya ke rumah saya banyak dosa, banyak maksiat. Pantas apa enggak saya ini orang yang kotor ada di hadapan makbarah manusia yang disucikan oleh Allah. Tapi ya Allah kangen, saya rindu, saya lama sholawat terus dari sini, dari Soloka, dari Kobak, saya baca sholawat, pengen baca sholawat di hadapan Kanjeng Rasul. Begitu keluar, beres baca sholawat, udah nyanyi kan kita. Rindu kami padamu ya Rasul. Tetes air mata.
bisa berangkat umroh. 2015 saya berangkat, nggak punya duit karena tadi dia akan nggak punya latar belakang. Pak Haji ada latar belakang nggak? Agak. Tuh Ustaz Rusdi ya. Jadi gitu ya, jangan takut. Tadi udah disampaikan oleh guru-guru kita, Allah itu maha segala-galanya, tinggal kitanya, tinggal yakin kitanya sama Allah. Yakin pengen berangkat 2015 saya berangkat, nggak punya duit. Saya ngomong tengah malam itu, ya Allah, langit Kobat Ceper sama langit Mekah Madinah langitnya sama. Iya, bulan di Kobat Ceper sama bulan di Mekah Madinah bulannya sama. Tuhan di Kobat Ceper sama Tuhan Mekah Madinah Tuhannya satu adalah Engkau, ya Allah. Masa saya nggak pengen bisa ke sono, nggak ngerti. Itu langsung paspor saya pegang, ya Allah, paham meren. Ya udah, Allah paham, nggak perlu banyak ngomong. Iya benar. Nah ini luar biasa. Makanya yakin di dalam hati apa yang kita inginkan pasti Allah kabulkan. Yang penting itu daftar dulu jadi tamunya Allah, baru nanti dipanggil. Ini mah daftar kagak pengen nunggu panggilan, lah nggak bisa. Ambil antrian dulu. Orang mau berobat ke rumah sakit aja ambil nomor antrian. Iya bener. Lah kita masuk ke ruang pendaftaran kagak ngambil nomor antrian, dipanggil kagak? Kita ke bank aja mau ngambil duit, ambil dulu nomor antrian, baru nanti dipanggil. Lah ini mah kita pengen ke Mekah, nggak ngambil nomor antrian, atau daftarnya dulu. Di travel saya bisa, alhamdulillah. Ada jamaah, Ustadz, saya punya duit 2 juta tapi pengen umroh, ayo. Nanti berangkatnya kapan? Nah, kalau impas. Lah gimana 2 juta bisa berangkat kalau impas? Nabung. 2012 ada saya banyak jamaah saya itu nenek-nenek. Saya paling senang itu kalau bimbingan umroh ya, kesana itu sering nempel nenek-nenek. Kenapa? Senang saya kalau bareng nenek, banyak duitnya dia. Ustaz, emak pengen belanja, ayo mak kita antar. Emak nggak bisa ngomongnya, ayo tenang, biarin orang Madinah kita ajak ngomong Jawa. Terus begitu di kebun kurma, nanti mantun ada juga ziarah ke kebun kurma Malik Fahad di Madinah itu kebun kurma punya raja. Kadang-kadang nenek nggak bisa belanjanya, ayo tinggal pilih, kayak kita belanja di Alfamart tinggal pilih, nanti ke kasir kita anterin, tuh kita bantu untuk bayarnya ke kasir. Kata kasir, ya haj, hada umum, ayo haj, ayo subhanallah, ayo haj, langsung dikasih kormanya ongko, dikasih duitnya ongko. Saya nggak bawa duit, pulang bawa 2.000 real. Jadi itu nempel nenek-nenek di Mekah. Ada yang minta diantar beli baju, ada yang penasaran pengen beli gamis Arab katanya. Ayo saya antar beli gamis Arab. Akhirnya saya ditawarin juga gamis juga. Alhamdulillah. Tuh senang nempel nenek-nenek. Kalau yang muda-muda mau pelit. Tuh itu luar biasa. Jadi maksud ini nanti berangkat, jadi tamunya Allah luar biasa. Maka jangan takut. Saya 2005 berangkat, 2016 saya berangkatin Umi, ya istri saya. Enggak punya duit juga. Tapi kata Allah berangkat. Di bandara ini Umi, ya perpisahan karena saya berangkat enggak bareng, gantian. Karena kalau berangkat bareng itu santri nggak ada yang ngurus di rumah. Jadi gantian. Tuh. Jadi begitu di bandara mau masuk, saya kasih duit berapa nih? 500.000 bu. 500.000 mau ke Mekah, boleh 500.000. Coba bayangin aja. Orang ke SGC aja nggak mau 500.000. Nah ini betul apa sih? Indonesia bumi Allah, Mekah Madinah bumi Allah. Di Indonesia yang ngatur rezeki Allah, di Mekah Madinah yang ngatur rezeki Allah. Sama-sama yang ngatur rezeki adalah Allah. Jangan takut kita niat ibadah. Pulang oleh-oleh kedua koper. Besok pakai pesawat Oman Airlines. Pemberangkatan tanggal 12 Agustus 2025, kumpul di Bandara Terminal 3 Suta. Suta itu Soekarno-Hatta. Di gate 2 Tiang B, depan restoran Sate Senayan. Depan restoran nanti kumpul di situ. Jam 10 maksimal jam 11 ya. Maksimal jam 11 harus sudah ada di Terminal 3 di tempat kumpul jamaah sana. Penerbangan jam 14.20 dengan pesawat Oman Air, durasi perjalanan 8 jam.
karena nanti ada transit di Oman. Ma'atun jadi tahu negara Oman nanti kurang lebih 1,5 jam di negara Oman. Kemungkinan nanti dari Oman langsung menuju Jeddah, dari Jeddah langsung menuju Madinah. Diperkirakan sampai Jeddah itu jam 00.10 pada tanggal 13 Agustus. Itu nanti sekitar jam 12 sudah sampai Jeddah. Dari Jeddah langsung diangkut jamaah menuju Madinah. Udah nggak mikirin koper. Mulai dari bandara sini Ma'atun jangan takut koper hilang. Nanti tahu-tahu koper itu udah di hotel. Nanti dari Jeddah menuju Madinah ada mampir ziarah di Badar. Itu peristiwa perang Badar waktu itu ya, bulan Ramadan, perang Badar, perang terbesar. Saat itu pasukan Kanjeng Rasul hanya 313 ngelawan pasukan kafir sebanyak 1.000 orang, nggak imbang. Tapi Allah berikan kemenangan saat itu. Dari Badar nggak jauh di situ ada gunung namanya Jabal Malaikat. Kenapa disebut Jabal Malaikat? Ini nampaknya sejarah di sana. Ini luar biasa. Jabal Malaikat itu gunung di mana Allah turunkan malaikat untuk membela pasukan Rasul saat perang Badar. Nah di situ ada, maka sampai sekarang disebut Jabal Malaikat. Nanti Ma'atun ke sana sebelum sampai Madinah. Nanti sampai Madinah, turun dari bis, itu koper udah ada depan hotel. Baru maka ciriin koper kita, taruhin foto, ya, terus dikewerin merah putih kayak apa kayak. Ya, jadi biar dari jauh ketahuan itu pemerintah. Di Madinah Hotel Arkan Dahabi di depan pintu 338. Ini hotel Madinahnya. Nanti kalau di Mekah hotelnya itu Mikot Ajiat di Madinah 3 hari. Nanti keempatnya ke Mekah. Jadi nanti di Mekah selama 4 hari. Baru pelaksanaan umrohnya di Mekah bukan di Madinah. Di Madinah masih ziarah. Ini luar biasa. Baru sampai Madinah aja ini luar biasa udah. Kita sholat di Masjid Nabawi kata Nabi, as-sholatu fi masjidi hadza, sholatu fi masjidi hadza, sholat di masjid aku yang ini kata Nabi. Maka sebut Masjid Nabawi, Masjid Nabi itu pahalanya 1 kali sholat berbanding 1000 kali sholat di masjid lain. Kalau Ma'atun nanti 3 hari di sana, berarti 3 dikali 5 waktu, 15 waktu dikali 1000, 15.000 sholat. Sama juga 15.000 kali sholat. Itu baru di Masjid Nabawi, tiba 3 hari doang. Nanti Ma'atun ada kesempatan masuk Raudhah. Apa itu Raudhah? Taman-taman surganya Allah. Antara mimbar Rasul sama rumah Rasul ini adalah Raudhah. Masuk Raudhah, di situ tempat mustajab. Doa lagi di situ, nangis pasti. Baru ngelihat Masjid Nabawi, ya Allah, beda amat sama Masjid Solokan. Ya. Nah, di situ baru kita assalamualaikum ya Rasul. Nangis lagi matur ziarah di makam Rasul. Yang kita sebut-sebut namanya dari kampung kita, setiap malam kita bersolawat di situ kita ada di hadapan makam Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Cuma jarah di makam Rasul beda sama kita jarah di sini. Kita jarah di sini bisa duduk tawasulan anteng, di sono maka gak boleh sambil lewat keluar, maaf. Sebab ada askarnya, ada penjaganya, suruh haji, tarik, haji, tarik itu suruh jalan, tarik, surah, suruh buru-buru. Cukup salam ala Rasulillah, kita ngangkat tangan aja orang sholat mah haram baik. Artinya apa? Enggak boleh. Udah cukup assalamualaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah hijitna li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inna rabbil alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Netes air mata kita di hadapan makbarah Rasulullah. Manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah. Kita berada di makbarah itu, di hadapan makbarah Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, jadikan saksi bahwa saya sudah datang di hadapan makbarah Rasulullah. Saya banyak dosa, banyak pengen nanti di akhirat di aku umat Rasul. Di situ baru sampaikan matun salam dari keluarga, ya Rasulullah, aku sampaikan salam dari keluarga saya, dari suami saya, anak-anak saya, saudara saya, dan jamaah yang ikut hadir di acara halal bihalal. Udah cukup begitu kan, gak usah sebutin atu-atu. Ya kebanyakan. Ya Rasul, aku sampaikan salam terus sambil lewat. Assalamualaikum. Niatnya Bapak, Bu, dari sini saya pengen ngomong banyak di hadapan makam Rasul. Ternyata udah sampai sono mah kagak bisa ngomong.
Enggak beda begini, orang lama kangen, enggak ketemu, begitu ketemu sama sang kekasih, lah nggak bisa ngomong. Iya, dia membisu Pak Haji. Iya, mau ketemu pacar deh, udah dirancang dari situ, begitu ketemu kagak bisa ngomong. Iya, umpamanya begitulah kita di hadapan makam Rasul dia kagak bisa ngomong, di bang sholawat dan sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Begitu aja, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Baru hari kedua nanti ada siti tur. Ini tempat-tempat bersejarah. Ada ke Masjid Kuba. Ini masjid yang dibangun oleh baginda Rasul. Kata Nabi, siapa orang yang datang dari rumah dalam keadaan punya wudhu, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh yang diterima oleh Allah. Amin. 2 rakaat di Masjid Kuba. Dari hotel punya wudhu matun. 3 hari di Madinah, hari keempat baru nanti diangkut ke Mekah. Baru kita siap melaksanakan ibadah umroh, mikotnya di Bir Ali. Setelah mikot di situ, kita mandi di hotel di Madinah deh. Ya, mandi di hotel, kita niat mandi sunnah umroh. Ya. Kemudian nanti sampai Bir Ali, habis nanti turun di Bir Ali, masuk ke Masjid Bir Ali, kita punya wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, selesai sholat sunnah, naik lagi ke bis, dipimpin niat. Makanya jangan pusing mikirin saya emang nggak bisa niatnya, jangan takut ada yang bimbing, enaknya begitu. Jadi kita jangan sendiri-sendiri. Labbaik Allahumma laka umrotan atau nawaitul umrota wa ahramtu biha. Baru di situ karena jadi tamunya Allah, mulai syarat dan persyaratan menjadi tamunya Allah. Larangan ma'atun, kalau udah niat begitu nggak boleh pakai wangi-wangian. Rambut sehelai pun jangan sampai ada yang rontok. Mau rambut atas, mau rambut ketek, mau rambut sebab rambut satu kalau rontok itu dendanya kambing satu. Jembut rontok satu, dendanya kambing satu. Benar. Makanya saya mah kalau mimpin manasik itu saya bilang udah jamaah semua pulang dari manasik kerok semua, jangan gara-gara itu rontok jadi denda kambing satu, kena dam itu. Iya. Makanya kalau perempuan ini jangan sampai kebuka aurat, yang boleh terbuka hanya wajah sama telapak tangan. Makanya nanti pakai ada sarung tangan yang punya bolong. Iya itu. Pakai wangian nggak boleh. Kalau sebelum niat boleh pakai wangian, tapi kalau udah niat kagak boleh pakai wangi-wangian. Udah. Rambut jangan ada yang kelihatan. Perjalanan dari Madinah ke Mekah kurang lebih 6 jam dalam perjalanan. Di bis mungkin dingin, di pesawat juga jelas dingin. AC-nya luar biasa. Di bis juga dingin. Itu nanti sampai Mekah di perjalanan di bis kalau udah niat begitu banyakin talbiyah, kata Nabi bisautin alin, dengan suara yang keras, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus dia begitu mantun di mobil sampai ke Mekah, capek ngantuk tidur. Nanti bangun lagi belum sampai, labbaik Allahumma labbaik, capek labbaik, baca sholawat, capek baca sholawat, baca tasbih, terus sampai ke Mekah. Begitu mau masuk gerbang kota Mekah, nanti ada cirinya, ada tubuh Quran. Begitu mau masuk gerbang kota Mekah, dia udah dikasih tahu sama mutolib, jamaah. Tuh sebentar lagi itu yang terang itu adalah Masjidil Haram penuh dengan cahaya, cirinya nanti ada jam yang tinggi, udah kelihatan dari kejauhan ya. Itu kota Mekah, nangis lagi baik. Tuh beres sampai hotel, istirahat makan, terus diajak kita dari situ ke Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram, di pelataran baca doa, nangis lagi. Begitu masuk lagi ke dalam, kan Ka'bah ada di tengah, di tengah di bawah, makanya sudah biwadin ghairi dizar'in, di satu lembah yang kagak ada pepohonan, itu Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Jadi pertama rumah yang dibangun di muka bumi adalah Baitullah. Dari zaman Nabi Adam itu Baitullah udah ada.
Udah ada dari zaman Nabi Adam. Yang bangun pertama adalah kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Waktu banjir zaman Nabi Nuh, ini Ka'bah diangkat ke langit jadi Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Maka zaman Nabi Ibrahim suruh dicari lagi itu bekas-bekas pondasinya, dibangun lagi oleh kanjeng Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu Ka'bah. Begitu melihat, ya Allah, ini mimpi apa nyata? Ya Allah, biasanya kita dari kampung mau tiba ngeliat di gambar deh Ka'bah, ini mah kelihatan nyata. Diimpin baca doa tinggal amin bisa tawaf. Ini mulai di pelaksanaan umroh. Sebab umroh mah niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib udah selesai. Kurang lebih mati 4 jam. Makanya jaga kesehatan. Itu kurang lebih 4 jam. Yang enak memang pelaksananya kalau malam jadi adem, gak terlalu panas. Sekarang cuacanya luar biasa panasnya. Tawaf 7 kali putaran, ikutin ketua maksudnya. Bacaan mah sunnah. Kalau kita lihat di buku manasiknya itu banyak banget bacaannya. Biar digantungin di gini kayak maaf Pak, saya pun nggak baca yang di buku itu. Kenapa lah? Sekarang kita tawaf sambil baca buku, 2 acak-acakan bisa nabrak orang. Udah, kata saya ke jamaah, udah yang gampang aja. Gimana? Mulai dari Hajar Aswad kita tawaf di situ, nanti ada ciri kan lampu hijau. Cukup ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah terus. Nanti di sini ada makom Ibrahim. Tapak kakinya Nabi Ibrahim. Di sini hijir Ismail. Di atasnya ada talang emas. Talang emas itu terus udah gitu ya, subhanallah walhamdulillah akbar, terus sampai sini rukun Yamani. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu mah gampang, sambil nincik lari kecil, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Udah begitu deh terus Robbana atina. Nah begitu sampai ke apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Udah ngejuk aja dari kejauhan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Mutar lagi subhanallah. Sampai begitu dinyanyiin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enggak apa-apa boleh. Yang enggak boleh jangan baca waktu kecil aku tak tahu ya mungil-mungil. Enggak boleh itu mah, jangan. Iya. Begitu 7 putaran. Tinggal ngikutin rombongan, jangan mental dari rombongan, pegangin aja. Kan Mak udah tahu ketuanya jangkung kan ya, udah pegangin aja, tapi jangan ditarik anduknya, ntar merosot. Sebab laki-laki Mak nggak boleh pakai sepak-sepakacan. Iya, hanya 2 helai anduk, nggak boleh Pak Jega. Kan celana nggak boleh pakai sepak-sepakacan itu, takutnya merosot. Terus ini gimana saya pakai anduknya udah bener belum? Tadinya mana sih kan diajarin sebegini, coba sekarang jongkok kata saya. Begitu jongkok, ya Allah klonang. Wah, berarti belum bener nih. Akhirnya benerin katanya nih, gini caranya. Emang gampang-gampang susah itu pakai kain ihram itu untuk laki-laki. Iya. Kalau kita nggak bener ngelangkah, ini kelihatan paha. Oh rasanya kenceng banget. Begitu kita lari begini, pas sa'i bisa merosot itu. Mana nggak pakai apa-apa, langun itu mah. Kata saya, iya benar Pak Ji, apa itu? Mungkin tawaf, karena tawaf itu kan kalau di Ka'bah, di Masjidil Haram itu kan laki perempuan nyampur. Laki perempuan itu nyampur. Kebenaran dia di depannya orang Saudi kan gede, perempuan, mungkin nempel dia. Subhanallah, alhamdulillah. Nah dia begini aja. Kenapa Pak Haji? Gak tahu burung saya ini. Astagfirullahaladzim. Kata saya ini di hadapan di rumah Allah masih mikirin ke situ. Alami jadi bangun sendiri dia. Pokoknya capek tapi indah. Pokoknya yang udah ngalamin haji Allah capek tapi indah. Enggak kerasa capeknya. Ya Bu Haji ya. Waktu sa'i saya pengen kencing. Pas 1 kali balik sofa marwah sofa, pas mau ke sofa ke marwah lagi saya pengen kencing. Nanya sama haji itu yang udah pernah hajian. Kata saya, Pak Haji, saya pengen kencing gimana sih ini? Lah di sini mau gak ada tempat kencing Ustaz. Masa nggak mungkin. Pas saya lihat ada toilet terus bahasa Arabnya hamam. Oh ini udah sini Pak Haji, keluar ada bagus salam. Terus gimana? Turun ke bawah. Ikut dia Pak Hajinya deh.
Ustaz saya sebenarnya sama pengen kencing. Kita gimana, batal nggak? Enggak, ayo pun. Terus keluar, ada tukang sapu. Ya akhi, ben hamam. Hunaka ya haji. Aduh jauh banget kata saya. Kalau udah bahasa hunaka, waduh jauh banget. Ben hamam di mana kamar kecil, di mana toilet? Di sono. Ayo, tapi ditinggal jamaah saya. Ditinggal jamaah, udah biarin, tenang aja kata saya. Udah nanti kita ketemu, biarin. Ingin selesai tahallul, kata yang temen ini satu rombongan saya yang ikut saya kencing juga, Ustaz, terus kita kemana ini? Udah gampang kata saya, udah tenang aja, ayo kita beres. Lah kan saya pertama itu ngegampangin begitu, Bu, masya Allah enggak ketemu jalan saya. Iya, Kesasar, sampai subuh saya keluar lagi. Lah ini kemana kita keluarnya? Masjidil Haram kan pintunya beda sama pintu Masjid Solokan. Pintunya banyak. Keluar lagi. Ya Allah, udah. Ini kali sombong tadi nih saya. Ngegampangin. Sadar di situ, makanya jangan, oh udah gampang. Ngegampangin, ternyata nggak ketemu. Ingat kata guru, kalau kita kesasar, kita pusing, ini cari jalan keluar, masuk lagi aja ke masjid. Iya. Nah, masuk lagi gitu. Jadi masuk lagi ke masjid, udah adzan subuh. Nah, udah beres sholat subuh, ikut sholat. Nanti jangan kaget setiap habis sholat ada berdiri lagi, itu sholat mayit. Hampir tiap waktu nyolatin mayit sama. Iya. Beres doa di hadapan Ka'bah, baru ketemu. Ya Allah, ini pintu keluarnya. Iya. Kata ketua, ini ciri ini bin Daud, di atasnya ada jam. Nah itu, makanya jangan sombong di sono, jangan keras hati, jangan mentang-mentang. Pokoknya dibalas terus. Hari Jumat saya ke Jeddah, ketemu saudara, kata majikannya suruh sholat Jumat di Jeddah. Enggak, saya pengen sholat Jumat di Haram. Jam 11 sampai Haram. Nah di situ udah ditutup semua akses untuk ke Masjidil Haram. Jam 11 itu ibaratnya mah dari cabang orang udah ditutup loh. Iya, Udah ditutup. Waduh, kemana ini kita sholat? Akhirnya udah banyak orang yang pada sholat di jembatan di situ. Itu di bawahnya misalah namanya. Nah, udah sholat cuma kata keponakan. Terus gimana kan kita wudhunya nggak ada air, udah tayamum. Kita tayamum, terus sholat Jumat. Beres sholat Jumat kata keponakan saya, Kang, tahu nggak hotelnya? Tahu lah di Mispalah, kata saya gampang. Bener, dari habis sholat Jumat sampai asar kagak ketemu jalan saya. Tuh, ngegampangin. Keder lagi aja. Ini mah ceritain dewek deh. Iya. Enggak ceritain orang saya. Keder. Nanya-nanya sama tukang warung, gak ada yang tahu, padahal kita bawa kartu hotel. Saya tanya, itu semua masuk gang ini, ingat saya patokannya jam. Begitu masuk gang ini, mentok lagi ada beko. Tuh, waktu itu lagi pembangunan jalan untuk jalur kereta cepat Mekah Madinah. Sampai udah mau masuk ke terowongan Mina, udah nyerah saya naik taksi. Naik taksi di sono kayak kita naik angkot. Biar kita naik taksi bertiga, bayar masing-masing. Tuh, ya Allah, lewat terowongan doang, kata supir, hada misfalah. Ayo, hada misfalah. Ya Allah, tibang cowok di situ. Baru dia duduk, belum capek, hada misfalah. Allahu Akbar. Udah sampai hotel, kenapa tadi saya nggak pakai GPS? Oh, di situ ternyata Pak, di hati ini jangan mentang-mentang. Ketika ada sombong di sana, di situ baru langsung dibales. Makanya udah kita jadi tamunya Allah, berarti jangan sombong. Ikutin aturan peraturan. Selesai pelaksanaan ibadah umroh yang pertama, nanti tinggal ada city tour ke Jabal Rohmah segala, terus di tempat-tempat bersejarah. Nanti ada umroh kedua, nanti 2 kali umroh matun. Boleh umroh yang kedua diniatin badal buat orang tua, atau mau umroh buat diri kita sendiri juga nggak apa-apa. Selesai 4 hari di sana, diangkut pulang, check out hotel. Kemungkinan nanti dalam schedule itu matun sampai Jakarta tanggal 20. Ya, tanggal 20 Agustus, berarti besok Ma'atun Agustusan di Mekah. Jadi itu proses perjalanan ibadah umroh. Yang penting pesan dari saya, ya selamat di sana, jaga kesehatan. Apapun yang dikasih makan di sana, jangan pernah ngomong kagak enak. Enak. Pokoknya enak terus. Nanti ada nasi yang mungkin nasinya beda sama nasi kita. Ya, ada nasi biryani.
Nasi biryani itu maaf, dia berasnya kecil, panjang-panjang. Iya banyak Udah makan aja, jangan ngomong kagak enak. Sebab kalau ngomong kagak enak, nanti kagak enak semua. Sebab apa? Itu kan kita jadi tamunya Allah. Kalau jadi tamunya Allah, apa yang disuguhi sama Allah di situ, jangan sekali-kali dicela. Udah beda begini, saya nenamu sama Ma'atun, begitu disuguhin makanan dari Ma'atun, saya cela. Apa nyuguhin begini doang, enak kagak? Kira-kira Ma'atun kesel apa seneng? Kesel. Tuh, kita jadi tamunya Allah di sono, jangan nyela makan yang ada di sono. Udah yakin pasti ada semua. Negeri ajaib di sono mah, pengen bala-bala ada, mau jengkol ada di sono. Udah apa aja ada, padahal pohonnya tahu di mana, tapi semua ada. Ada temen, ya Allah Ustaz, kayaknya enak banget kalau pecak jayan. Ada itu. Iya, pokoknya indah itu sekilas proses perjalanan ibadah umroh. Semoga kita semua kecipratan barokahnya, ya, bisa ziarah Mekah Madinah, ya, baik ibadah haji ataupun ibadah umroh. Ibadah-ibadah kita selalu dalam bimbingan Allah. Allah berikan kemudahan milik rezeki, diberikan kelancaran usahanya, pertanian yang ada di wilayah sini semoga diberikan subur makmur, artinya yang barokah, yang dagang biar pada laris dagangnya, yang usaha pada lancar, yang bisnis pada sukses, yang punya utang semoga kuat lunas utangnya, anak keturunan kita semua diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga almarhum almarhumah kita semua senantiasa dalam rahmat dan maghfirah Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.